Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpung. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai berita bola hari ini, saya mau menyampaikan kabar gembira buat pecinta sepak bola yang ada di tanah air. Yaitu yang awalnya dikabarkan bahwa pertandingan kualifikasi untuk masuk dalam Olimpiade Paris antara Indonesia melawan Guinea itu katanya akan diadakan secara tertutup dan tidak disiarkan di media TV nasional kita. Awalnya seperti itu, akan tetapi itu mengalami perubahan dan akhirnya itu akan ditayangkan di televisi nasional kita untuk dalam hal ini di RCTI, yang dimana akan ditayangkan pada tanggal 9 Mei jam 18.00 waktu Indonesia Barat, dan ini sudah diposting langsung di akun official RCTI Sport yang ada di Instagram. Jadi kita harus menantikan dan berikan dukungan yang terbaik. Oke, kita akan segera untuk masuk ke dalam pembahasan video ini. Yeah, I trained today. Bikin semuanya jadi sangat kaget. Di luar dugaan, Ivar Jenner bocorkan dan bongkar hal ini ke publik soal timnas Indonesia U23 gelandang. Apa itu? Pujian AFC setelah supporter timnas U23 Indonesia paling berisik di Piala Asia U23 2024. Begini katanya. Pernyataan mengejutkan Roberto Mancini. Ya, ini yang heboh Jelang ya. timnas Indonesia U23 versus Guinea. Di luar dugaan, Roberto Mancini ngomong begini ke timnas Indonesia U23. Mohon Oke, subscribe channel gas. ini dulu agar kalian tidak ketinggalan seputar timnas Indonesia dari kami. Bikin semuanya jadi sangat kaget. Di luar dugaan, Ivar Jenner bocorkan dan bongkar hal ini ke publik soal timnas Indonesia U23 gelandang. Tim nasional Berapa timnas Indonesia U23 Ivar Jenner mengungkap dua masalah yang menghantui jelang lawan Guinea. Ivar mengungkapkan bahwa para pemain timnas Indonesia U23 sangat kelelahan dan ada yang mengalami sedikit cedera. Ya jelas Ivar ya. sebagai penyumbang satu gol timnas Indonesia U23 di laga tersebut mengaku kecewa dengan kekalahan itu. Namun, pemain berpostur jangkung ini tak ingin larut terlalu lama karena skuad Garuda Muda masih punya peluang raih tiket Olimpiade Paris 2024. Kami sangat kecewa karena kalah dalam pertandingan itu, tetapi ini adalah salah satu dari dua peluang yang kami miliki, kata Ivar. Dilansir dari situs resmi FIFA, Minggu 5 Mei 2024. Skuad Garuda Muda yang finish posisi keempat di Piala Asia U23 memang masih punya peluang untuk memperebutkan satu tiket Olimpiade, di mana timnas Indonesia U23 akan bentrok melawan wakil Afrika, Guinea U23 pada babak playoff Olimpiade Paris 2024. Ivar sadar betul betapa pentingnya laga tersebut. Tapi di sisi lain, pemain FC Utrecht ini juga menyampaikan kondisi para pemain skuad Garuda Muda yang masih belum sepenuhnya bugar total setelah menjalani rintangan di Piala Asia U23 2024. Sekarang kami punya satu peluang lagi melawan Guinea dan itu saja. Kami perlu memenangkan pertandingan itu untuk bisa melaju ke Olimpiade, ujarnya. Tetapi itu tidak akan mudah karena semua orang sangat lelah dan hanya mengalami sedikit cedera, ungkap Ivar. Pujian AFC setelah supporter timnas U23 Indonesia paling berisik di Piala Asia U23 2024. Paling ramai Begini ya. katanya. Supporter timnas U23 Indonesia benar-benar membuat Garuda Muda seperti bermain di kandang sendiri. Ya, betul. Selama Piala Asia U23 2024, supporter Ultras, ya. Indonesia terlihat paling rajin hadir di stadion. Tercatat hanya pada laga perdana melawan Qatar, supporter timnas jadi minoritas. Tentunya karena laga tersebut mereka harus bersaing dengan tuan rumah turnamen. Ya. Setelah laga tersebut, Lautan Merah Putih selalu dominan. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC menjelaskan, ajang Piala Asia U23 2024 mendapatkan perhatian tinggi. Hampir setiap laga selalu ada ribuan supporter yang hadir. Indonesia gitu, bos. Hal ini cukup menarik karena turnamen ini merupakan ajang bagi timnas kelompok umur. Semua tim memiliki penggemar yang mendukung mereka di tribun, tulis rilis di laman AFC. Salah satu yang jadi perhatian adalah banyaknya supporter Indonesia yang hadir. Kondisi ini tentu memberikan efek positif bagi pemain yang hadir. Apalagi, performa Garuda Muda cukup positif di ajang ini. Mereka sukses menembus perebutan juara ketiga turnamen,
Garuda Muda sendiri datang dengan status debutan dan merupakan Ya, tim dengan debutan rataan loh. umur kedua termuda. Namun supporter Indonesia sejauh ini adalah yang paling bersemangat. Saat tim Asia Tenggara ini hampir lolos ke Olimpiade dalam debut mereka di Piala Asia U23 2024, tutup AFC. Menghadiri laga penentuan nasib playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea, perjuangan Indonesia lebih menantang. Pasalnya, pertandingan tersebut digelar tertutup dan tanpa dihadiri penonton. Supporter Garuda Muda kali ini hanya bisa memberikan dukungan dari layar kaca. Pernyataan mengejutkan Roberto Mancini. Jelang timnas Indonesia U23 versus Guinea, di luar dugaan Roberto Mancini ngomong begini ke timnas Indonesia U23 soal penampilannya di Piala Asia U23. 4 pemain timnas Indonesia U23 rupanya telah menarik perhatian ex-pelatih timnas Italia Roberto Mancini. Timnas Indonesia U23 memang menciptakan kejutan dengan menduduki 4 besar Piala Asia U23 2024. Meski kalah di Luar perebutan biasa tempat itu. ketiga Piala Asia U23 2024, Mancini rupanya tertarik dengan performa yang ditunjukkan 4 pemain Garuda Muda. Ketertarikan Mancini itu diungkapkan oleh tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamedan. Hamdan bertemu dengan Mancini yang sekarang melatih timnas Arab Saudi bersama asistennya Fausto Salsano saat timnas Indonesia U23 menghadapi Irak di Stadion Luar Abdullah bin biasa Arab Khalifa, Saudi. Kamis 2 Mei 2024. Bisa Pada akun menenangkan Instagramnya, Hamdan mengungkapkan Jelas lah. pembicaraan yang dilakukannya dengan Mancini dan Salsano. Ia mengatakan, dirinya sempat bertanya kepada Mancini dan Salsano, siapa pemain timnas Indonesia U23 yang menonjol dalam pertandingan melawan Irak? Nomor 76 dan 23. Boleh kami bantu saya menulis nama mereka? Kata Mancini seperti diungkapkan oleh Hamdan pada postingannya di Instagram, Minggu 5 Mei 2024. Keempat pemain yang dimaksud Mancini adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Joe Aon. Mancini pun mengatakan, ia berpikir bahwa keempatnya bisa bermain di Italia, setidaknya di level Serie B dalam waktu dekat. Timnas Indonesia U23 saat ini tengah menyiapkan diri untuk memainkan laga playoff melawan Guinea. Laga tersebut untuk menentukan satu tempat untuk berlaga di Olimpiade 2024. Jadi gimana menurut kalian tentang video ini? Oke teman-teman ya, informasi yang sangat menarik ya yang kita terima dari channel tadi untuk pemberitaannya, luar biasa update ya. Jadi ya mungkin beberapa para pembenci netizen yang fokus menghujat para pemain kita, fokus merendahkan dan menjatuhkan mental pemain Indonesia yang kalah atas Uzbekistan maupun Irak. Mungkin mereka terlalu fokus dengan ujaran kebencian mereka, hasutan dan melemahkan mental para pemain. Dan mereka tidak menyadari bahwa Indonesia ini adalah tim debutan loh, yang masuk dalam Piala Asia, yang pastinya tim-tim lain tidak pernah berpikir bahwa Indonesia akan masuk dalam 4 besar. Itu pencapaian yang luar biasa, tim debutan masuk dan kemudian masuk di 4 besar, mengalahkan tim-tim besar. Mungkin mereka meremehkan bahwa usia mereka yang paling muda rata-rata dari semua tim yang ada. Tapi mereka mampu untuk masuk ke dalam 4 besar. Itu pencapaian yang dahsyat, luar biasa ya. Makanya kita patut untuk mengapresiasi. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua yang ingin mendukung, kita hanya bisa mendukung lewat layar kaca nanti untuk babak playoff Indonesia versus Guinea. Semoga saja kita berharap jika menang bonus Indonesia masuk Olimpiade Paris, jika kalah pun gak apa-apa. Karena kita harus maklumi mereka benar-benar kelelahan seperti apa yang disampaikan oleh Ivar Jenner tadi ya, bahwa ya Indonesia kelelahan menghadapi semua pertandingan-pertandingan yang mereka sudah lewati di Piala Asia kemarin. Jadi kalau menang itu adalah suatu bonus buat kita yang akan menambah semangat. Kalaupun kalah kita maklumi, gak usah menghujat teman-teman ya. Dan juga hal yang positif di mana seorang pelatih legendaris Italia Roberto Mancini benar-benar memberikan perhatian kepada 4 pemain timnas kita. Itu adalah hal yang luar biasa. Semoga pemain-pemain timnas kita ini semakin hari semakin bersinar, dan jangan lupa rendah hati. Oke teman-teman semua, saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.